Halo Eris, ini untuk bacaan mingguan saya ambil tanggal yang penting buat Eris barangkali adalah pada tanggal 29 Maret 2019. Kalau kita melihat mingguan, kita lihat di mana sebenarnya yang paling berpengaruh, dan karena kemarin kita bicara mengenai Libra di sini, ini adalah rumah ketujuh buat Aries, yaitu tentang partnership. Ya. Jadi tema besarnya adalah partnership karena dia mengikuti bulan purnama yang sekarang maupun yang bulan depan. Tetapi beberapa hal yang barangkali ada hubungannya juga dengan partnership adalah ketika perubahan yang cukup mendasar berada di Capricorn atau rumah ke-10 buat Aries. Ya, ini mengenai status sosial. Status sosial bisa karena pasangan, bisa juga karena kepemilikan, dan bisa juga karena pekerjaan. Jadi ada sesuatu yang penting yang terjadi yang harus dipikirkan oleh Aries dalam minggu ini. Sementara itu memang latar belakang kondisi langit buat Aries memang masih membingungkan, terutama karena memang kebanyakan planet ada di rumah ke-12 tentang hal-hal yang bersifat misterius, penutupan, dan lain sebagainya. Sehingga jangan terlalu kecil hati Aries kalau semuanya saat ini belum tentu bisa dijelaskan secara rasional. Dan ketika kita bicara mengenai rumah ini, yang kita bicarakan adalah ascendant, ya, ascendance. Jadi bukan dari matahari. Oke, kemudian apa yang kita bisa lihat dari tarot? Ini saya kebetulan sudah mengambil tarot ini untuk pasangan. Ya, hubungan dari Aries sekarang memang masih menunggu. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, terlihat juga di langit bahwasanya Aries sekarang masih menunggu. Jadi belum bisa, masih apapun yang terjadi, ya itulah yang ada di depan mata dan tidak bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, ini adalah Aries yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah pasangan Aries. Siapapun, jadi ini bacaan adalah untuk orang yang sudah punya orang di dalam hati. Ya, bisa diidentifikasi siapa orangnya, walaupun katakanlah memang belum jadi pasangan tetap. Ya, masih seseorang yang ingin didekati. Di kepala Aries memang masih banyak yang harus ya diselesaikan, dan itu masalah pribadi. Jadi banyak sekali misteri yang dihadapi oleh Aries terkait ini, dan siapapun pasangan itu juga yang di dalam pikirannya Aries bukan pilihan yang satu-satunya. Jadi masih memilih, dia masih memilih. Nah, saat ini Aries bersikap lebih objektif aja. Jadi dia tidak mementingkan apa yang dia rasakan, tapi dia lebih mengobservasi, melihat situasinya bagaimana kemungkinannya. Sementara orang yang di pikiran Aries, dia sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Barangkali juga karena Aries dan pasangannya masih menunggu dan belum ada kejelasan sama sekali, sehingga memang dia juga belum mau terlalu memikirkan. Si dia jelas belum mau berpikir lebih jauh daripada katakanlah pertemanan. Kalau percintaan pun belum sampai mengarah kepada pernikahan karena memang masih harus menunggu. Sementara Aries masih sibuk, dan ini tampaknya kesibukannya juga di bidang lain, barangkali dalam bekerja. Ya. Kita lihat dari bacaan lain, Lenormand, apa yang bisa kita lihat dari Aries, ya? Apa yang menjelaskan percintaan Aries, ya? Ini juga, jadi utamanya adalah Aries masih memilih, ya. Jadi memang masih banyak pilihan, dia masih bisa belok kiri, masih bisa belok kanan. Tetapi yang jelas Aries punya harapan yang tinggi, dan barangkali harapan ini terkait dengan pekerjaan sehingga itu adalah fokus utama. Dan ini
Rumah juga menandakan bahwa yang diinginkan Aries saat ini adalah lebih kestabilan, ya. Masih memilih yang jelas dalam hal percintaan, belum mengambil keputusan yang besar. Oke, tetapi barangkali dari twin flame, ya, ini mungkin orang lain, karena kita tidak tahu pada saat ini siapapun yang menjadi twin flame, mungkin sudah bertemu, mungkin juga belum bertemu. Kira-kira apa yang bisa memberi harapan buat Aries tentang twin flame? Sepertinya tidak keluar. Ini ada masalah dengan internet. Kita lihat yang lain dulu. Dengan yang lain kita bisa lihat oracle. Kita ambil mystical oracle buat Aries, reading yang 1 card. Apa yang bisa terlihat untuk Aries? Iya. Resilience itu adalah daya tahan. Jadi kalau kita punya masalah, ya, kita menghadapi dan kita bertahan untuk tetap menjadi sehat secara psikologis, secara mental, itu adalah resilient. Apapun yang terjadi kepada kita, berat atau tidak berat, kita tetap bertahan semaksimal mungkin menjadi diri kita yang baik. Baik itu artinya kita sehat. Quick to recover and rise above tribulation. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa dilihat dari kartu ini. Barangkali kalau memang perlu informasi lain, saya lihat untuk Aries, dari self love, karena tampaknya memang ini lebih banyak bicara mengenai Aries pribadi. Iya. Apa yang didapat? Love all. Your compassion is incomplete until it includes yourself. Release self-judgment, self-punishment, and self-sabotage. Iya, jadi Aries kembali lagi, ini kartunya sama, ceritanya sama. Yang penting adalah Aries, fokus ke dirimu dahulu, dan itu memang sudah kau lakukan. Barangkali memang kalau pasangan yang kau harapkan sekarang belum bisa bergerak, kamu juga masih menunggu, ya barangkali memang itu yang harus dilakukan terlebih dahulu sampai ada kejelasan. Barangkali yang mengganjal di hati Aries adalah sampai kapan saya harus menunggu. Kalau kita lihat pergerakan di langit, barangkali memang itu masih harus menunggu sekitar 2 bulan ke depan. Jadi katakanlah April, Mei, ya, itu masih banyak hal yang katakanlah menjadi misteri, masih rahasia, tapi bukan rahasia dari mulut orang, tapi memang belum terbuka kejelasan itu buat Aries, karena masih banyak yang ada di rumah ke-12 tadi yang saya ceritakan. Banyak planet masih ada di Pisces, dan buat Aries, Pisces itu adalah penutupan. Nah, kalau penutupannya itu masih banyak aktivasi di situ, berarti memang belum selesai, dan apapun langkah yang kau ambil pada saat katakanlah 2 bulan ke depan, kalau itu masih dalam tema penutupan, barangkali nanti akhirnya akan selesai juga. Jadi memang sebaiknya jangan terburu-buru. Begitu Aries, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.